Kemarin kita udah ngebahas tentang kenapa Yamaha anti banget sama DOHC di kelas 150cc di video yang ini. Tapi ketika saya lihat kolom komentar banyak yang gak setuju dengan menyatakan SOHC Yamaha itu sebenarnya lebih baik dari mesin DOHC lainnya di kelas 150cc. Menarik nih. Sebenarnya mesin SOHC itu memang benar lebih baik dari DOHC jika kita merujuk kepada perawatan. Mesin SOHC jauh lebih mudah untuk perawatan atau perbaikan dibandingkan dengan DOHC. Selain itu, mesin SOHC juga akan lebih murah jika melakukan perbaikan jika dibandingkan dengan DOHC. Dengan demikian, jika semuanya murah, mesin SOHC 150cc akan lebih murah juga jika dioprek atau dibore up jika dibandingkan dengan mesin DOHC. Dan selain harga yang lebih murah, kemudahan yang lebih leluasa ada di SOHC terkadang menjadi kelebihan tersendiri untuk jenis mesin ini. Makanya nggak heran motor 150cc dengan SOHC Yamaha terkadang lebih unggul dari pesaingnya jika di trek balap. Kita ambil contoh MX King. MX King hampir selalu mendominasi di balapan nasional. Ini berbeda sekali dengan Supra GTR. Walaupun Supra GTR juga sering menang sih, tapi kalau dari statistik masih lebih banyak kemenangan yang diraih Yamaha MX King. Pertanyaannya, apa yang membuat SOHC Yamaha spesial? Dan kenapa standarnya lemot setelah di bore up bisa jadi mesin yang powerful? Mesin standar motor MX King adalah SOHC 150cc yang sudah berpendingin cairan dengan tenaga yang bisa mencapai 15,15 dk dan torsi maksimal di 13,8 Nm. Untuk mesin standarnya sebenarnya sih ini motor biasa aja jika kita mau bandingkan dengan motor yang memiliki mesin DOHC. Contohnya Supra GTR. Supra GTR memiliki mesin 150cc DOHC yang bisa menghasilkan tenaga di 16,09 dk dan torsi maksimal di 14,6 Nm. Kemudian jika kita mau komparasi lebih lanjut, MX King bisa menempuh jarak 0-60 km per jam dalam waktu 4,7 detik. Kemudian dari 0 ke 100 km per jam yang memakan waktu 13,8 detik. Dan untuk jaraknya MX King dalam keadaan standar bisa ngebut di trek 201 dengan waktu 11,5 detik. Sedangkan jika kita mau bandingkan dengan DOHC, Honda lah ya karena pesaing utamanya si GTR bisa akselerasi dari 0 ke 60 km per jam dalam waktu 4,2 detik yang berarti lebih cepat 0,3 detik dari MX King. Kemudian akselerasi dari 0 ke 100-nya hanya di 12,1 detik yang berarti lebih cepat 1 detik lebih dari MX King. Dan untuk melibas trek 201, GTR Supra membutuhkan waktu 11,3 detik yang berarti 0,3 detik lebih cepat daripada MX King. Kemudian dari top speednya, MX King hanya sanggup dalam keadaan standar melaju di 125 km per jam, sedangkan GTR ada di 136 km per jam. Kemudian selain performa mesinnya, GTR juga mempunyai transmisi 6 percepatan yang berarti tenaganya lebih padat di setiap rentang RPM, sedangkan MX King ompong alias 5 gigi aja. Dan juga GTR memiliki rentang limiter yang lebih tinggi dari MX King juga. Dengan demikian, dalam keadaan standar, Supra GTR menang telak. Pertanyaannya, dengan keunggulan tersebut, kenapa MX King yang sering menang balapan nasional, bukan Supra GTR? Jawaban sebenarnya mengacu ke pembahasan awal tadi, mudah dan murah. Mesin SOHC MX King memiliki part aftermarket yang sangat melimpah dan yang pasti lebih murah daripada part DOHC. Kemudian jika ingin dioprek-oprek, mesin SOHC akan jauh lebih mudah jika dibandingkan mesin DOHC. Dan yang terakhir, durability SOHC juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan DOHC. Yang mana di SOHC tidak sebanyak DOHC untuk mengalami gesekan yang berlebih. Yang berarti mesin SOHC bisa bertahan lama di dalam trek balap alias tahan stres mesinnya. Jadi tidak ada penurunan performa. Ya walaupun terkadang memang secara data, sehebat-hebatnya mesin SOHC pasti di atas kertas akan lebih unggul DOHC. Namun MX King memiliki kelebihan lain jika dibandingkan kompetitornya di kelas balap. MX King memiliki rangka yang sangat stabil, yang berarti MX King bisa masuk dan keluar tikungan dengan cepat. Dan jika di sirkuit balap, masuk dan keluar tikungan lebih cepat berarti akan memangkas waktu yang cukup signifikan. Ditambah torsi bawah SOHC akan selalu unggul daripada DOHC. Berarti dari tutup gas ke buka gas, mesin SOHC akan memiliki tenaga yang instan, yang berarti lagi akan lebih unggul jika di trek GP. Namun di luar sirkuit GP gimana nih? Gini nih, jika di trek lurus kita sudah tidak bisa berdebat apapun, mesin DOHC akan selalu unggul daripada SOHC. Kenapa demikian? Ya karena dual cam sama single cam tidak akan bisa diadu di trek lurus, karena dual pasti akan lebih bagus daripada single. Apalagi di trek 201 yang nggak ada harapan. Tapi kan sudah VVA. Gini nih, sekali lagi ditekankan, VVA sebenarnya manajemen power yang mana ini berguna untuk memanipulasi putaran atas yang loyo menjadi bertenaga. Tapi mau bagaimanapun, putaran atas SOHC dengan VVA akan selalu kalah responsif dengan DOHC.
Segini aja baru dikomparasi dengan GT-R, gimana kalau dengan motor yang memiliki status DOHC murni? Ya pasti ke laut SOHC ini. Tapi ya sekali lagi, di track bukan mesin aja yang menjadi unggulannya, karena ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kemenangan motor tersebut, seperti swing armnya, sasis, velg, dan lainnya. Semuanya berperan penting. Jadi mau apapun mesinnya, selama semuanya seimbang akan menang-menang aja. Jadi dalam keadaan standar, DOHC akan selalu handal dalam hal performa dan SOHC akan selalu handal dalam durability. Namun dalam keadaan balap itu semua udah tergantung masing-masing mekanik dan jokinya. Tapi kalau buat mesin bore up iseng-iseng aja nih, MX King adalah pilihan yang terbaik. Spare part murah, melimpah, dan mekanik akan dengan senang hati mengerjakan motor SOHC karena tidak terlalu sulit dibandingkan dengan DOHC. Dan walaupun performa SOHC ya lemot, tapi MX King selalu menjadi primadona di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan penjualan GT-R pun tidak pernah menyentuh mendekati penjualan MX King. Selain itu, MX King bahkan pernah mengalahi penjualan motor ayam jago yang paling sukses di Indonesia, yaitu Suzuki Jamet Satria F. Mau kemana Mas Boker Pajino bocor so Mas Togel Pajil Laperman? Oh, TV bosku. Jadi dengan tampilannya yang keren, mesin lemot bukanlah masalah. Lagian kalau nggak pakai buat balap, buat apa juga ya kan mesin ngebut-ngebut. Yang penting awet, irit bensin, dan yang pasti model keren bisa dimodif gaya apapun tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal. Dan terakhir, terbebas dari status jamet. Kenapa motor ini bisa terbebas dari status motor jamet? Ya memang harus saya akui modifikasi MX King mayoritas bagus-bagus. Kenapa bisa bagus? Ya karena model standarnya aja udah bagus. Jadi tinggal turunin shock depan dikit dan ganti velg aja nih, motor udah ganteng banget. Dan itulah alasan kenapa MX King yang lemot bisa jadi motor yang mendominasi di kejuaraan nasional, dan alasan lainnya kenapa Yamaha masih mau pakai mesin SOHC di kelas 150cc. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.